Shalom Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online dimanapun kita berada saat ini saudara. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir menyertai setiap kita. Amin. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan masuk. Biarlah saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan bersekutu denganmu. Apapun yang bangsa ini alami Tuhan, kami percayakan semua janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Di dalam kekuatan
tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku, Yesus Tuhan. Oh haleluya, 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 Yesus Tuhan. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku, nyata bagi setiap kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Oh haleluya, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Kami mau serahkan hidup kami di tangan-Mu, Yesus. Haleluya. Ya Rabbi, syukurlah ya Rabbi. Kami percaya Tuhan, saat kami menyertakan Engkau dalam setiap langkah kaki kami Tuhan, kami tidak hanya sebagai pemenang Tuhan. Kau katakan kami lebih dari pemenang Tuhan. Saat kami mengandalkan Engkau, saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya janji-Mu selalu berakhir dengan keindahan Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang baik. Oh Yesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menyertai janji-janji. Katakan dengan segenap imanmu saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yesus lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Angkat kedua tanganmu dan nyatakan, ku percaya, kami percaya menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati
syukur atasmu Bapa. Kami masih boleh berkumpul di sini Bapa dengan keadaan yang seperti ini. Kami masih mau menyembah Engkau Bapa, muji nama Bapa. Dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih ada di rumah Bapa, yang besok akan melihat live streaming ini Bapa, kiranya Kau berkati Bapa dari jauh Bapa mereka. Kalawat mereka satu persatu perekonomian mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan muji nama-Mu lebih lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Walaupun kita tidak bisa saling melihat saudara, kita tidak bisa saling berkumpul, tapi saya yakin dan percaya sukacita kita bersama-sama. Amin. Kita mau bersorak buat Tuhan. Biarlah dari kemuliaan sampai kemuliaannya tercurah bagi setiap kita. Amin. Boleh beri sorak kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Kita berikan senyuman terbaik, pujian terbaik buat Tuhan. Segera bantu siang menyembah yang kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, ku nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Katakan, ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita mau bersukacita buat Tuhan. Segenap kondisi yang menyembah, kita mau sembah Tuhan yang indah bagi setiap kita. Kau angkat kami dari kegelapan, ku nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun yang dapat mengalahkan Tuhan. Amin. Menghalangi Engkau. Katakan dia segenap iman saudara. Menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Boleh angkat tanganmu buat Tuhan. Amin. Dia tangan anak-anakmu yang serahkan Engkau Tuhan. Membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Kita mau katakan dengan segenap hati saudara, dengan yakin dan iman, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat. Katakan tiada satupun, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi. Katakan dengan yakin,
tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan dari haleluya. Tuhan berikan kemuliaannya bagi siapa anak-anaknya. Dan saat ini kami mau terbang dengan sukacitamu Tuhan. Terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Kita jauh saudara-saudara, kita masih harus semangat terus memuji nama Tuhan. Yes. Kita harus memberikan pengaruh bagi dunia, terang angkara bagi dunia. Walaupun dengan keadaan seperti ini, kita masih harus memuji nama dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita. Amin. Amin. Boleh beri suaramu di atas kepala saudara. Kita mau tetap rasakan sukacita walaupun saat ini kita tidak berada di gereja saudara. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan kita, rindu kita untuk puji nama Tuhan. Semua dialih lagi saudara. Dan sekali lagi karena dia terbesar dan mulia bagi kita. Kenapa kita bersyukur.
terus kembali lagi. Kita lantangkan suara yang lebih lagi. Kau besar dan mulia. Kita kembali lagi saudara-saudara. Kau besar dan mulia, perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua harus masih semangat saudara-saudara, kita angkat untuk Tuhan Yesus. Kita memuji Dia lebih lagi saudara-saudara. Kita memberikan hati dan pikiran kita, jiwa kita saudara-saudara. Rasa syukur kita untuknya saudara-saudara sangat berarti saudara. Apalagi dengan keadaan seperti ini, kita berikan rasa syukur, kita mengucap syukur selalu untuknya. Bersyukur kepada Bapa. Amin. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan.
kasih-Mu sungguh nyata dalam hidupku. Kamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku.
beban hidupku. Bersyukur Bapa. Saya undang saudara. Ku bersyukur Tuhan, tak kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, tak kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan, kasih setiamu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami boleh saat ini melaksanakan ibadah dan setiap jemaat Tuhan boleh mengikuti dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus dalam setiap hati kami masing-masing. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah apa yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Semua yang tidak berkenan, perkara yang sia-sia dalam setiap kehidupan kami, biarlah saat ini kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Biarlah kami terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Hati dan pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Yang saat ini mau menyimak dan mau mendengarkan firman Tuhan, antusias, sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya, masih semangat? Ya itu jawabannya, semangat terus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, semangat terus. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Keadaan ini bukan kemarin saya katakan memaksa, tapi situasi dan keadaan ini memang kita siap gak siap harus belajar. Bukan artinya kita terpaksa dengan situasi keadaan ini, tapi bagaimanapun keadaan kita harus belajar. Kondisi apapun kita harus tetap membawa hidup kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena ucapan syukur kita itu yang keluar dari isi hati kita yang paling dalam, hati yang murni, itu yang membawa bagaimana kehidupan iman saudara itu terus dibangun. Kehidupan iman saudara itu terus menuju dalam kesempurnaan. Karena memang iman kita ini sedang disempurnakan oleh Tuhan. Dalam keadaan ini, dalam kondisi saat ini, mungkin banyak hal yang berpikir bagaimana keadaan ini yang membuat situasi yang semakin sulit. Saudara, banyak hal, perkara itu semuanya kita hadapi. Terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan kita selalu benar kepada Tuhan. Pengharapan kita bahwa apa yang kita alami saat ini, kita nyatakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau toh kita melihat kanan kiri kita banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, mengucap syukurlah saudara. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dengan situasi dan keadaan saat ini. Mengucap syukur ketika kita di dalam keberadaan kita masih mempertahankan iman kita. Haleluya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berdoa bagi orang yang bertindak jahat kepada kita. Bagi orang yang bertindak jahat, bagi orang yang berlaku jahat, bagi orang yang menganiaya kita, bagi orang yang gak baik sama kita. Apapun yang dilakukan orang, setiap orang itu orang selain kita kepada kita, saudara.
berlaku nggak baik, berlaku jahat, kita berdoa bagi orang itu. Berdoanya untuk apa? Berdoa supaya orang itu cilaka, berdoa supaya orang itu mungkin mengalami kesukaran. Doa yang seperti itu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Doa yang harus kita lakukan pada orang-orang yang menganiaya kita adalah doa ucapan berkat, doa ucapan syukur. Amin. Dan mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-48. Itulah tujuan Tuhan yang ada di dalam setiap diri orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 dan sampai 48. Yang mengikutinya, yang sudah ketemu katakan amin. Tetap antusias, amin. Ya. Saudara, Matius pasal yang kelima ayat 44 sampai dengan 48, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itulah tujuan Allah di dalam hidup kita. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang besar, rencana yang indah di dalam hidup saudara dan saya. Rencana kekal kehidupan saudara dan saya bukan berakhir di dunia, bukan berada di dunia ini, tapi semuanya akan berakhir di dunia ini. Kita akan membangun kehidupan yang nyata, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal dan abadi setelah kita mengalami kematian itu. Dari kematian yang ada di dunia ini, kita meninggalkan dunia ini, banyak hal yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kekekalan itulah tujuan akhir kita. Itulah kesempurnaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita di sini berkali-kali saya katakan, di dunia ini kita belajar terus bagaimana memuliakan Tuhan. Kita belajar terus bagaimana hati kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang pengikut Kristus. Dan di sini dikatakan, apapun yang terjadi, keadaan seperti apapun, bagaimana perlakuan orang yang lakuin kepada kita, yang mereka tindak, mereka bertindak atau melakukan tindakan jahat kepada saya dan saudara, bagi kita sebagai orang yang percaya, di sini dikatakan berdoa. Berdoa seperti apa? Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi apapun yang mereka perbuat untuk saya dan saudara, apapun yang mereka lakukan kepada saya dan saudara, perlakuan yang gak baik menurut saudara, perlakuan yang menurut saudara itu mungkin sesek di hati saudara, kita sebagai orang yang percaya berdoa bagi mereka, berkati mereka, doakan mereka. Haleluya. Bukan mengutuki mereka, bukan doa yang dunia ajarkan. Kalau kita diperlakukan gak baik, diperlakukan tidak adil dengan teman-teman, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, apapun itu, ya kita akan berdoa ganti. Ya di sini bahasanya kalau orang dunia gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya apa yang mereka lakukan kepada kita, apa yang mereka tindak, apa yang mereka perbuat untuk saya dan saudara, mereka bertindak atau berbuat jahat pada saya dan saudara, tindakan yang seperti itu yang harus kita lakukan, bahkan kalau bisa lebih lagi. Yesus mengajarkan kalau kita ditampar pipi yang kanan, berikanlah pipimu yang kiri, atau pipi yang kiri diberikan pipi yang kanan. Kalau engkau ditampar pipimu yang kiri, berikanlah pipimu yang
Saudara harus yakin di situ. Jadi harus memberikan, bahkan kalau mereka melakukan supaya bukan berarti, ya ben puas kamu, ya. Kalau kita ditampar pipinya, atau jotosan bisanya, kamplengan bisanya. Bukan seperti itu. Justru kita memberikan seperti itu. Artinya memberi itu berdoa bagi mereka. Mendoakan yang baik bagi mereka. Seolah-olah mungkin gak adil ya Tuhan itu kok mengajarkan seperti itu. Tapi kasih itu, kalau kasih Tuhan itu nyata di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, kasih itulah yang memberikan kekuatan. Kasih itulah yang memberikan tuntunan kepada saya dan saudara bagaimana kita mampu menghadapi semuanya itu. Haleluya. Nah, itu yang di rumah itu sudah mulai bingung nih dengan keadaannya nih. Yang di rumah mulai berpikir ini, bagaimana ya dengan situasi dan keadaan ini, yang di rumah bingung. Ada yang tetangga tiba-tiba ada yang teriak-teriak, mungkin konsentrasinya hilang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Waktunya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Waktunya Tuhan mengubahkan hati dan pikiran saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir dan gentar. Amin. Apapun perlakuan orang lain kepada saya dan saudara, apapun perlakuan orang lain kepada kita semuanya, wajib hukumnya. Harus hukumnya. Kita mendoakan berkat bagi mereka. Haleluya. Ayat selanjutnya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya adil Tuhan itu memperlakukannya. Jadi semuanya itu hanya kehendak Tuhan. Bukan ya udahlah, kalau orang itu berlaku gak baik sama saya, biarlah nanti Tuhan yang membalas. Tuhan kita gak pernah balas dendam, saudara. Bagaimana Tuhan kita? Ben Tuhan sing balas ben kampleng Tuhan dewe. Tuhan kita gak pernah memukul orang-orang itu. Haleluya. Justru kita diajarkan, kita terus diperhadapkan orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang berlaku jahat kepada kita, sampai kita lulus, sampai kita bisa melewati ujian itu, sampai kita bisa menghadapi itu. Tuh, yang sudah pernah menghadapi manggut-manggut, artinya mau lebih lagi ya, menghadapi yang demikian. Oh jangan-jangan saya belum siap. Artinya sampai kita siap, sampai kita disempurnakan, sampai kita bisa menghadapi orang-orang yang bagaimana berlaku tidak baik, yang bagaimana mereka bertindak gak benar dengan kehidupan kita. Amin. Kalau situasi dan keadaan dunia saat ini seolah-olah kejam, bukan Tuhannya yang kejam. Tapi bagaimana dengan keadaan ini, kita sebagai orang yang percaya, yakin bahwa Tuhan itu pelihara, yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Haleluya. Amin. Tuhan terus sertai kita, kasih-Nya itu semakin nyata. Tidak terbatas kasih itu untuk membawa saya dan saudara melewati masa-masa yang sukar. Sampai pada masa aniaya pun, sampai pada penderitaan yang mungkin membuat saudara itu sakit. Saudara. Bukan sakit karena pandemi ini, tapi sakit bagaimana perlakuan orang kepada saudara, perlakuan orang lain kepada saudara, perlakuan sesama kepada saudara, perlakuan yang gak baik artinya. Dan benar, kita harus berlatih saat ini bahwa kasih Tuhan itu harus nyata. Siapa yang saat ini merasa sakit, sakit karena disakiti artinya, hatinya sakit, sakitnya tuh di sini, yang di sini itu yang di dalam-dalam itu loh, saudara, di jeroning hati itu loh, saudara. Yang sakit seperti itu mungkin karena orang tua saudara, mungkin karena istri atau suami, anak-anak dengan orang tua dan sebaliknya, seterusnya itu. Yang karena perilaku mereka, yang karena tindakan mereka itu mengganggu kita, mengganggu saya, mengganggu saudara-saudara. Itu yang patut saudara saat ini belajar, supaya saudara bisa menghadapi itu. Sesungguhnya kalau saudara mau belajar bagaimana saudara menerima penderitaan itu, bukan dari orang lain, tapi terlebih bagi orang-orang yang terdekat itu. Karena sakit yang paling sakit itu ketika saudara disakiti oleh orang-orang terdekat itu. Loh, ya kan, manggut-manggut kan? Halo, yang tersakiti. Jangan pernah takut saudara. Belajar saat ini, mulai mengampuni. Mengampuni benar-benar saudara tulus
Sampai orang yang menganiaya, sampai orang yang menyakiti, sampai orang yang bertindak jahat kepada saudara itu benar-benar merasakan kasih dari Tuhan itu melalui saudara. Haleluya. Yang mengalami sakit hati katakan amin. Waduh, di rumah tuh banyak ini mengalami sakit hati. Bahkan mendengarkan firman Tuhan sambil merekes bantal ini. Gemes nih sama orang yang sakit, yang menyakiti itu hatinya. Saudara, hari ini harus bangkit, harus berani bertindak, harus berani melangkah untuk mengampuni. Yang mau mengampuni katakan amin. Haleluya. Melakukan firman, mengampuni itu melakukan firman. Ayat 44, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Maksudnya, kalau kita bisa mengasihi orang mengasihi kita itu sudah biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita? Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menganiaya kita? Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membuat diri kita menderita? Itu tantangannya. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara nggak bisa melewati itu, nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti saudara, saudara nggak bisa dalam bagiannya Tuhan. Saudara nggak bisa masuk dalam bagiannya Tuhan. Saudara mungkin bisa melampiaskan sakit hati saudara itu dengan pelayanan. Bisa saudara, di balik pelayanan saudara memiliki sakit hati, bisa. Justru itu nggak kelihatan, kelihatannya yang baik-baik aja. Tapi justru di dalamnya saudara sedang memiliki sakit hati. Tapi saudara, orang atau setiap saudara-saudara kita ketika saudara bersembunyi di balik pelayanan saudara, nggak menerima berkat sukacita yang terimpartasi, yang diterima oleh orang-orang yang saudara layani, itu adalah sakit hati itu. Nggak ada roh pengampunan. Dan itu yang harus terjadi, itu yang harus diubahkan, itu yang harus dibersihkan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mau, kalau saudara mampu, saudara. Kalau mau, berarti saudara mampu, yakin, amin. Kalau saudara mau melangkah saat ini, melangkah dengan firman Tuhan, saudara mau melakukan, mau mengampuni, bertindak, berani melakukan kasih itu kepada orang yang menganiaya, kepada orang yang menyakiti, saudara, kasih Tuhan semakin nyata. Katakan kasih Tuhan semakin nyata. Yang di rumah, kasih Tuhan semakin nyata. Katakan itu, kasih Tuhan semakin nyata. Dan buktikan itu kalau kasih Tuhan itu semakin nyata. Buktikan. Saudara jangan pernah khawatir dengan, berkali-kali saya pesan, jangan pernah khawatir dengan situasi ini. Jangan pernah takut. Dan jangan saudara berjibir, wah itu yang biasa melayani pun juga mati karena corona dan seterusnya. Oh saudara, jangan pernah saudara berbicara seperti itu. Memang di gereja kita nggak ada, bukan berarti wah gereja aku paling bagus, paling apik lo gak sing kena corona. Saudara hati-hati dengan perkataan seperti itu. Jangan pernah kita berpikir demikian. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita belajar bagaimana hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bahkan di situ saat ini yang masih hangat-hangatnya orang yang sedang menyakiti hatimu, yang baru-baru ini yang sedang menyakiti hatimu, itu yang pertama kali yang saudara harus ampuni. Bagaimana sakit hatinya sampai terus menembus sumsum dan tulangmu, saudara. Bagaikan firman itu yang terus akan membersihkan kebenaran di dalam setiap sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan saudara. Sampai ke dasar hati saudara. Sakit memang. Kalau saudara mau disempurnakan, saudara harus merasakan sakit itu. Dan sakit itu akan hilang ketika saudara benar-benar melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Karena kasihnya yang semakin kuat, semakin nyata. Dan itulah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pengharapan itu yang harus kita lakukan. Amin. Jangan pernah takut. Yang sakit hati, Tuhan akan bereskan. Tuhan akan bereskan hatimu. Tuhan akan lembutkan hatimu. Mengampuni yang terutama. Apa? Mengampuni. Bukan menghapusi. Mengampuni. Haleluya. Mengampuni. Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun bisa berbuat demikian? Bisa.
Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa menaruh. Bahkan saudara mungkin jalan diem aja. Orangnya, Mas Eko, Mas Yona. Ya kan? Saudara lucu. Tapi orang yang belum mengenal Tuhan bisa itu menaruh. Atau memberikan salam kepada saudara. Hati-hati saudara. Yang Tuhan mau lebih dari orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara harus bertindak demikian. Ya, saya kisah nyetir gue mobil diharu-haru meneng ae. Nang kocone urek kok ora roh. Makanya bukan kancamu ben ro lek diharu-harui. Atau kalau saudara ketika keluar dari gang buka kacanya lebar-lebar, monggo Pak, monggo Bu, monggo Pak, monggo Bu. Enggak taunya nyodok lah, gara-gara ngaruh-ngaruh iku malah nyodok motor. Saudara, enggak. Artinya gini, kalau orang lain pun yang belum mengenal Tuhan bisa memberikan salam kepada saudara, kita sebagai orang yang percaya harus lebih bisa melakukannya. Haleluya. Amin. Lebih dari itu. Lebih yang mereka lakukan kepada kita. Kalau mungkin saudara lagi dongkol dengan tetanggamu dan tetanggamu aja yang mengusik hatimu bisa memberi salam kepadamu, itu saudara, kalau saudara masih diam aja, berarti saudara bukan pemenang. Halo? Berarti saudara dipermainkan dengan iblis itu, dengan roh jahat, dengan kuasa jahat itu. Yang terpenting adalah siapapun mereka yang menyakiti hatimu. Terlebih itu, kalau mereka mungkin gak merasa, bar nyakiti gak ngerasa nih, gini sih loro hati, kok penak eram ngaruh-ngaruhi aku. Udah. Mereka mungkin gak tahu ketika saudara mereka berlaku gak baik kepada saudara. Mereka mungkin tidak disengaja, tapi saudara, mereka tiba-tiba memberikan salam kepada saudara. Wah, saudara hati-hati di situ. Saudara harus benahi hati saudara. Kalau mereka bisa melakukannya, kita harus lebih bisa melakukannya. Amin. Kita harus bisa membereskan hati kita. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Bapa mau dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Ayat yang ke-48 ayat yang terakhir. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah Bapa kita sempurna. Dan itulah yang harus melekat bagi saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Ketetapan itu yang diberikan Tuhan. Haruslah kamu sempurna karena Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya kalau memang kita memiliki sakit ini, mungkin terbesit sakit hati ya, mau disempurnakan, ya mau ditegur, ya mau kita mengampuni. Haleluya. Jangan biarkan sakit hati itu terus menguasai di dalam hidupmu. Jangan biarkan hidupmu gak bisa mengampuni orang-orang yang menyakitimu. Saudara berarti gak bisa menang di situ. Saudara harus menang dari sakit hati. Saudara harus lepas dari sakit hati. Amin yang sakit hati. Dan saat ini yang sakit hati bertobat. Amin. Bertobat, katakan bertobat. Ya, itu yang sakit hati. Saya ngomongin sakit hati itu bertobat. Nah, itu nggak bisa. Bertobat. Saya ada. Amin. Nah, yakin saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Saat ini ketidakmampuan kita itu terbatas. Kemampuan kita itu mungkin sudah ini. Kalau mungkin dunia mengatakan sabar itu enek batasnya. Saudara, di dalam Tuhan sabar itu tidak ada batasnya. Amin. Semuanya tidak terbatas. Karena itulah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saat ini mungkin dunia mengatakan sabar enek batasnya, saudara harus belajar bagaimana hidup terus dengan sabar itu. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan hidupmu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu. Saat inilah waktunya. Haleluya. Tuhan kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus kau baik. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hati setulus salibmu. Kasih-Mu Tuhan
Mungkin situasi dan keadaan ini tidak mendukung dalam ibadah, dalam segala keberadaan. Tapi kalau kau yakin saat ini kau menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu, maka hadirat Tuhan itu ada di dalam setiap hidup. Dimanapun kau berada, di rumahmu, mungkin kau sedang di luar rumah, atau kau saat ini bercengkerama bersama-sama dengan keluargamu. Jangan menyalahkan sedikit pun, sekalipun situasi dan keadaan ini. Berpikir yang benar kepada Tuhan kita yang benar. Arahkanlah saat ini hidupmu. Biarlah tertuju kepada Tuhan saja. Serahkan hidupmu. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menyertaimu. Tuhan bersama-sama dengan kau. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Rasakan hadirat Tuhan bersama hidupmu saat ini. Kasih Yesus sungguh nyata. Mengucap syukur Yesus. Kami yakin ya Tuhan. Sungguh teramat yakin bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan. Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang membawa kami dalam kebenaran itu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hamba-Mu menyampaikannya dengan terbatas. Tapi biarlah kami semakin hari semakin belajar. Bagaimana kami harus merespon benar. Bertindak benar. Kepada setiap orang-orang yang berlaku tidak baik. Yang menganiaya. Yang tidak adil dengan kami semuanya. Sungguh kebenaran firman Tuhan menetapkan setiap hati kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Bagaimana kami memiliki kasih yang besar itu kepada mereka yang berlaku tidak baik, yang tidak benar, yang tidak adil dengan kami. Kau yang mengajarkan kami bagaimana kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terus bawa kami, tuntun kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Setiap hari. Berikan perlindungan itu ya Tuhan. Yang terus menguasai setiap hati dan pikiran kami. Di mana setiap kami berada, hembusan nafas kami adalah nafas kehidupan yang kami terima dari kuasa Roh Kudus itu. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan, yang mempertebal iman kami, mempertebal imun kami juga. Karena kami tahu ketika kami melakukan dengan iman, kasih Tuhan semakin nyata. Tubuh kami, roh, jiwa, jasmani kami disegarkan karena firman Tuhan yang hidup. Hari ini kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Banyak orang mungkin merasakan kegagalan-kegagalan. Banyak orang merasakan kecewa dan kekecewaan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan ampuni kami. Kami sebagai orang yang percaya kepadamu saat ini berdoa. Bagi setiap orang-orang yang mengalami kelemahan.
khawatir, takut, bimbang dengan situasi dan keadaan ini. Biarlah Tuhan membawa kami dalam kebenaran yang nyata. Kami boleh memancarkan terang-Mu di mana kami berada ya Tuhan Yesus. Kami harus menjadi warna, mewarnai setiap keberadaan di lingkungan kami masing-masing, keberadaan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami. Biarlah kasih Tuhan semakin nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan pulihkan bangsa kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Dari masa pandemi COVID-19 ini. Demikian juga Tuhan pulihkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan Yesus. Keterpurukan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan di masa lalu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, beserta kabinet Indonesia Maju. Tuhan, biarlah mereka bersinergi bersama-sama menghadapi permasalahan bangsa kami, menyelesaikannya semuanya dengan baik ya Tuhan Yesus. Mungkin tekanan ini harus kami hadapi, tetapi kami harus semakin kuat, kami harus semakin tangguh ya Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Pemerintahan dari provinsi, gubernur, kabupaten, bupati, demikian juga kota wali kota, camat, lurah, RW RT di seluruh Indonesia ini. Satgas COVID-19, Tuhan memberkati mereka. Tenaga kesehatan semuanya, para medis kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Perawat, dokter, Tuhan memberkati, menyertai mereka semuanya ya Tuhan Yesus. Polisi, Satpol PP, demikian juga TNI ya Tuhan Yesus, bersama-sama sebagai Satgas dalam menjalankan keamanan. Tuhan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan, segala kuasa pemecah belah bangsa kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Semua pikiran-pikiran yang mengarah untuk memecah belah bangsa kami, yang merongrong bangsa kami, teroris, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semuanya kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah mereka. Bila mereka memiliki kasih yang nyata, kasih yang besar, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kekuatan Tuhan semakin nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan. Bila mereka Tuhan kuatkan saat ini. Mereka yang lemah karena fisiknya sakit, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, siapapun mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Engkau yang ada di rumah, yang mengalami sakit penyakit, jamah bagian sakitmu saat ini. Dan Tuhan nyatakan kesembuhan saat ini oleh kuasa bilurnya, kuasa darah menyucikan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Keberanian melangkah, menghadapi masalah, membebaskan dari keterpurukan. Saat inilah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan bagi orang yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Banyak orang yang mengalami kesulitan, tetapi kalau kita memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini terimalah berkat. Diberkatilah hidup nikamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah ternak sawah dan ladangmu dan hasil usahamu. Dijauhkan dari pengeluaran sia-sia. Tuhan akan membukakan pintu berkat di dalam setiap kehidupanmu. Miliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Ketaatan yang benar kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Tuhan Yesus menyertaimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang terus menuntun kita dalam kebenaran itu. Dan semakin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita yang berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai kedatangan kedua kalinya.
yaitu harinya, hari Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, Atas semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Biarlah semua memujimu. Kau terbesar.